Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen dari bab sholat. Yang pertama ialah pengertian sholat, dan yang kedua adalah tujuan sholat, dan yang ketiga ialah syarat sah sholat. Yang keempat ialah rukun sholat, dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Nah, saya akan menjelaskan secara detail terhadap komponen-komponen tentang bab sholat ini. Nama saya Muhammad Firman. Saya dari kelas E, mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Dan saya di sini akan menjelaskan apa itu bab-bab tentang sholat. Dan ini juga salah satu tugas ujian akhir semester tentang menjelaskan materi-materi pendidikan agama Islam. Kalau kita berbicara tentang sholat, sholat itu hukumnya sangat wajib bagi umat Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita itu memberi kita begitu banyak kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membayar jasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita melalui suatu ibadah. Nah, ibadah ini yang namanya sholat. Jadi sholat itu sangat wajib. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Nah, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Nah, karena sholat itu sangat wajib, jadi pengertiannya pun bermakna sangat spesial gitu. Nah, sedangkan menurut istilah ialah suatu ibadah tertentu yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi sholat menurut istilah ialah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Jadi begitu. Jadi intinya kita jangan meremehkan sholat, karena sholat itu sangat wajib bagi umat Muhammad SAW. Karena sholat itu amalan yang akan dihisab pertama kali di padang mahsyar, itu sholat. Jadi orang kalau melalaikan sholat itu dia akan masuk neraka. Selanjutnya ialah bab yang kedua yang saya akan terangkan ialah tentang tujuan sholat. Nah, setiap hal yang kita lakukan tuh mesti punya tujuan. Nah, sholat ini juga memiliki tujuan. Nah, apa saja tujuan dari sholat tersebut? Yang pertama ialah sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas manusia. Karena sholat ialah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, sholat ialah itu sangat penting, karena amalan yang pertama untuk dihisab di akhirat. Saking pentingnya sampai yang pertama dihisab di akhirat kelak. Yang kedua ialah aktivitas yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya aktivitas yang berhubungan dengan Sang Pencipta ialah disebut hablum minallah. Dan aktivitas yang berhubungan dengan manusia dengan manusia disebut hablum minan nas. Itu adalah istilah-istilah yang
sering kita dengar di beberapa ceramah, khususnya di masjid, di media internet, media-media yang lainnya. Nah, yang ketiga ialah tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Jadi Allah memberikan seluruh kenikmatan kepada manusia. Lalu Allah hanya menginginkan yaitu sholat. Karena sholat itu bagi Allah itu penting. Bagi kita juga penting. Jadi bagi kita untuk selalu niat kepada Allah, menyembah Allah yaitu melalui sholat. Sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat wajib. Nah, apa itu sholat wajib? Sholat wajib adalah misal itu seperti sholat fardu, dan sholat fardu juga dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan fardu kifayah. Sholat fardu ain itu seperti sholat wajib, contohnya ialah sholat 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isya, zuhur. Dan sholat kifayah itu seperti sholat jenazah. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang kedua ialah sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Contohnya seperti sholat tahajud, sholat id, sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini sholat meminta hujan, sholat tahiyat masjid, sholat rawatib. Nah, itu adalah contoh dari sholat sunnah. Nah, selanjutnya ialah komponen yang ketiga ialah syarat wajib sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama ialah harus Islam. Ya, ini gimana ya? Ini harus Islam. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Ini jelas. Karena kita kalau sholat apapun, kita harus suci dari najis apapun. Yang tiga, berakal. Ya, tentunya berakal. Yang keempat, baligh. Ya, baligh. Nomor 5, melihat atau mendengar. Nah, ini bisa melihat dan juga bisa mendengar. Yang keenam adalah terjaga dan tidak tidur. Ini jelas, masa kita sholat lalu tertidur, kan aneh. Dan komponen untuk bab sholat selanjutnya ialah syarat sah sholat. Jadi sholat itu ada syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, apa syarat sahnya sholat itu? Yang pertama ialah suci dari hadis besar dan hadas kecil. Nah, kemudian yang kedua ialah suci badan, pakaian, dan tempat najis. Jadi kita kalau mau sholat tuh badan harus suci, pakaian harus suci, pikiran harus suci, hati harus suci, dan tempatnya harus suci. Jadi kita tuh kalau mau sholat tuh suci semuanya. Nah, yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, yang keempat ialah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kita kalau mau sholat tuh harus tahu waktu. Kapan harus sholat zuhur, kapan harus sholat asar, kapan harus sholat maghrib, sholat isya, dan sebagainya. Yang kelima ialah menghadap ke kiblat. Ini jelas. Kita sholat harus menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Masa kita menghadap ke selatan, utara? Nah, itu aliran ya nggak tahu lah. Nah, seperti itu. Nah, untuk komponen yang selanjutnya dari bab sholat ialah rukun sholat. Nah, sholat ini ada rukunnya juga. Yang pertama ialah niat. Nah, ini jelas. Apapun yang kita lakukan, kita harus dasari dengan niat. Karena niat itu penting. Hal penting. Yang kedua ialah berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu juga penting. Yang keempat ialah membaca surat Al-Fatihah.
Yang kelima, ruku serta tumaninah. Yang keenam, itidal dengan tumaninah. Sujud 2 kali dengan tumaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-8 adalah duduk akhir. Yang 9, membaca tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 10, memberi salam yang pertama. Yang terakhir adalah menertibkan rukun. Jadi sholat itu ada rukunnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang terakhir ialah hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholat. Tentunya ada banyak hal yang bisa membatalkan sholat. Di antaranya ialah meninggalkan salah satu rukun. Nah, ini gak boleh, karena sholat itu punya ketentuan. Jadi kalau ketentuannya itu tidak diselesaikan, ya otomatis sholat itu tidak sah. Yang kedua ialah meninggalkan salah satu syarat. Nah, ini juga, kalau tidak memenuhi syarat apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak memenuhi syarat, itu tidak akan bisa. Nah, yang ketiga adalah sengaja berbicara. Nah, ya ini juga, karena masa kita sholat harus berbicara. Nah, itu. Yang keempat adalah banyak bergerak. Ini juga tidak boleh. Bergerak dalam sholat itu dibatasi. Nah, karena kita jangan bergerak, banyak bergerak. Yang kelima, yang terakhir adalah makan dan minum. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Masa kita sholat dalam keadaan makan dan minum? Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah saya menambahkan untuk pertanyaan seputar sholat, dan ini adalah pertanyaan yang muncul, orang-orang bertanya kepada kiai, kepada ustadz dalam bab sholat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada mereka, yaitu yang pertama adalah makmum masbuk. Nah, gimana apakah makmum masbuk itu? Dan makmum masbuk adalah seorang makmum yang dikatakan masbuk apabila tertinggal 1 rakaat atau lebih. Nah, itu dibilang makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini tidak boleh mendahului atau membarengi imam. Jadi makmum masbuk ini tidak boleh mendahului atau sama dengan rakaat imam. Jadi itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua ialah pentingkah meluruskan dan merapatkan shaf, dan apa hukumannya bagi yang melelehkan. Jadi pentingkah kita meluruskan dan merapatkan shaf, dan apa hukumannya bagi yang melelehkan. Nah, saya akan menjawab ialah meluruskan dan merapatkan barisan shaf sholat merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan sholat jamaah. Nah, itu. Jadi apabila orang sholat shafnya itu berantakan dan tidak lurus, itu sah-sah saja. Tapi untuk meluruskan dan merapatkan shaf itu dibilang sempurna. Nah, jadi orang yang melelehkan itu dibilang sholatnya sah tapi belum sempurna. Nah, begitulah jawaban dari saya.